Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Munar, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelas A5 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer di Indonesia. Langsung saja, teman-teman sudah mengetahui apakah itu isu dan apa itu kontemporer. Isu sendiri adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Sedangkan untuk kontemporer sendiri teman-teman, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI kontemporer adalah sebagai pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Merujuk pada arti tersebut, maka kontemporer adalah sebagai segala sesuatu yang mengacu pada hal-hal saat ini. Lanjut teman-teman, dari beberapa isu kontemporer yang sedang viral, saya sudah mengumpulkan yang pertama itu korupsi, kedua adalah narkoba, 3 terorisme atau radikalisme, 4 money laundering, dan 5 adalah hoax. Lanjut, dari beberapa isu kontemporer yang sedang viral tadi, maka dapat dinilai kualitas isunya berdasarkan indikator urgensi, yang kedua seriousness, dan ketiga adalah growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang indikator yang ketiga adalah growth. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Kemudian lebih dalam teman-teman, urgensi sendiri yaitu seberapa mendesak isu tersebut dibahas jika dikaitkan dengan isu narkoba misalnya dalam infografis P4GN Triwulan 4 tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNN terdapat total 982 kasus narkoba dengan 11.818 tersangka, sedangkan isu hoax terkait COVID-19 tercatat 1.401 kasus per Maret 2020 dan terdapat 111 penyelidikan dari 477 penindakan kasus korupsi selama tahun 2020. Maka teman-teman, dengan banyaknya kasus yang terjadi, kasus narkoba cukup mendesak untuk segera diselesaikan teman-teman. Lanjut, indikator yang kedua adalah seriousness. Seriousness adalah seberapa genting isu itu dibahas apabila melihat akibat yang ditimbulkan. Pada isu korupsi dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, KPK mengklaim telah melakukan penyelamatan keuntungan negara sebesar 593,2 triliun yang di dalamnya terdapat 593 triliun rupiah penyelamatan dari potensi kerugian segera. Sedangkan kerugian akibat isu hoax setidaknya sulit dikonversi menjadi materi. Hanya saja terdapat hukum bagi penyebar hoax yang memang sengaja menyebarkan kabar bohong itu dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Maka teman-teman, dari segi penilaian seriusness, korupsi mendapat poin tertinggi di susul narkoba dan hoax. Lanjut pada indikator yang ketiga teman-teman, adalah indikator growth. Menurut Indonesia Drug Report tahun 2020, angka prevalensi pernah pakai narkoba di Indonesia adalah 2,4%, yang artinya 240 dari 10.000 penduduk Indonesia yang berumur 15-64 tahun pernah terpapar narkoba. Terakhir, isu hoax. Penyebaran informasi hoax lebih cepat dibandingkan berita-berita yang menurut fakta atau suatu kebenaran. Dalam penelitian yang dilakukan MIT, perlu waktu sekitar 10 jam untuk berita hoax sampai pada 2500 dilakukan MIT. Pengguna Twitter dan suatu persen dari berita hoax itu bisa di-retweet hingga 10.000 akun. Maka teman-teman, untuk indikator growth, isu korupsi kembali menempati peringkat pertama, disusul hoax dan narkoba. Baik, itulah materi yang saya sampaikan teman-teman tentang isu kontemporer Indonesia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.